Fans, gue Pangeran Syah dan gue duduk di kursi gue yang lama karena Rana Ditya tidak bisa datang dan memandu podcast Bola Total Weekly pada hari ini. Gue bersama dengan rekan-rekan gue di Bola Total, ada Tio dan Eki, apa kabar? Weekend ini kita menonton sebuah undian Piala Eropa 2016, turnamen yang menurut gue gengsinya udah turun gara-gara Michel Platini dengan jeniusnya merubah format dari 16 tim jadi 24. Gimana menurut lo nih kejeniusan Platini dengan menambah kontestan di Euro 2016 nanti? Eki apa dulu nih? Eki dulu deh. Eki dulu deh. Yang pasti sekarang kayaknya nggak bakal ada yang nasibnya kayak Inggris tahun 2008. Pasti itu pertama. Kalau Inggris nggak lolos juga. Nah, itu keterlaluan banget, berarti parah banget berarti kan. Jadi kayak ya tingkat apa? Jadi tim-tim besar bakal masuk semua. Tapi imbasnya jadi kalau kualifikasi jadi bakal ngebosenin banget gitu kan, kayak karena nggak ada gregetnya sama sekali, karena yang bakal habis-habisan pasti tim kecil gitu kan. Kayak lu emangnya mau nonton Andorra, Estonia gitu-gitu, kalau gue sih enggak, jujur aja. Jadi kayak kualifikasinya paling yang serius mereka doang. Kalau tim-tim besar ya udahlah gitu, udah pasti udah kemungkinan besar untuk lolos tuh udah besar banget lah gitu. Yuk. Kalau gua sih 24 sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Kalau minusnya yang tadi bilang sama Eki udah jelas, pasti yang kita nggak bakal lihat lagi kejadian-kejadian Inggris nggak lolos, atau Inggris atau Italia runner up akhirnya mesti kualifikasi lagi kayak Portugal sama Swedia ketemu. Tapi yang lebih seru di sini adalah mungkin pemikiran Platini adalah dia memberikan kesempatan untuk tim-tim kecil, semisal Gibraltar yang baru Gibraltar yang baru masuk, terus juga ada Cyprus, terus Wales kemungkinan juga bisa masuk kan, yang susah banget masuk. Dengan 24 ini ada plus minus ya. Kalau plus saya menurut gue, tim kecil yang nggak terekspos, yang kemungkinan kekuatannya di bawah rata-rata bisa masuk dan bisa ngerasain atmosfer Euro dan juga bisa dapat fresh money. Dan kalau kita lihat juga Prancis dimasukin ke salah satu grup sebagai tuan rumah biar ada rangkaian pertandingan persahabatan. What the fuck nih Michel Platini itu ngaco banget. Itu aneh banget sih, kayak dia masuk grup untuk kualifikasi tapi dia udah lolos gitu kan. Jadi dia nggak dapet poin nggak sekali gitu, nggak mengaruh, jadi aneh juga. Mungkin karena si Platini takut Prancis tiba-tiba pas di turnamen berantakan kali, karena kan lo nggak dapat tensi pertandingan di kualifikasi, jadi dia isengnya tapi nggak masuk akal nggak sih, kayak ini aneh banget aja. Buat apa tim melawan dia? Tapi kalau misalkan bisa jadi pemain mata kan. Prancis itu ada di grup Terakhir grup. Sebentar, grup I ya? Sama Portugal. Iya, berarti ada di grup I. Berarti kalau misalkan ada di grup I, Denmark, Portugal, Armenia bisa main mata banget kan? Kayak misalkan ngaco banget. Maksudnya kayak esensi dari kualifikasi kayak tai aja lah gitu lah, berarti nih fuck lah, harusnya Inggris aja. Yang juga tai selain pelatih ini adalah Paul Stratford, manajer Wayne Rooney, karena dia bisa dapetin kontrak 300.000 pound sebenarnya per minggu. Ada 5 miliar per minggu belum before dipotong, tax. belum Tapi dipotong. tetap aja itu kalau setelah tax 240.000 pound setelah premium, tetap gila sebenarnya. Berarti Wayne Rooney nggak kenal kata tanggal tua ya? Nggak bakal sih. Mukanya doang sih tua aja. Iya emang. Tapi itu tadi ya mungkin apa ya? Ini kepikiran gue adalah MU tuh MGMT, mau nggak mau tapi ya kan, MGMT banget MU mesti mertahanin Rooney, kalau nggak pemain satu persatu lepas kan, kalau misalkan dia nggak perpanjang dan nggak ada pemain lagi masuk MU, kalau ngeliat anjing Rooney cabut gimana yang lain. Pikiran gue sih mungkin seperti itu ya, karena ya udahlah 300.000 aja deh kecil, masukan gede ya kan, padahal mau bangkrut gimana. Yang pasti Rooney harus terima kasih sama Jose Mourinho sih pasti kan. Karena ya kalau dia nggak ngancem buat ngambil, nggak bakal dinaikin sampai segitunya kayaknya. Ya itu emang tai banget sama Indonesia tuh. 2010 gue bilang United nggak cukup ambisius, nggak bisa main gitu kan, nggak bisa challenging. Sekarang peringkat 6 dikasih duit dicekokin terus diem kayak tai tuh. Challenging memenuhi keuangannya dia. 300.000 pound sterling cuy. Nggak, cuma kalau lihat Rooney ini orang emang apa ya? Ini orang emang pemain partikelir, emang apa ya, tentara bayaran sejati sih. Lo kasih dia duit, lo bayarin dia bakal main buat lo udah. Dan kemarin dia langsung bikin gol gitu kan. Dan gol bagus ya kan. Gue gimana? Minta gol gitu. Ya tapi kalau dibilang 300.000, kalau menurut gue pemain sebesar Rooney yang di Piala Dunia nggak pernah nyetak gol kayak susah banget kan. Kayak gede ya. Dan jangan lupa juga selain gaji, Rooney itu dapat hak istimewa loh di United, di mana semua kejadian bisa transfer itu dia harus dilibatkan. Dia harus, kalau email-emailan dia harus disisir. Iya emang kan. Dia kalau Edward pernah mendapat Moyes email-emailan, dia harus disisir. Tai banget loh. Berarti kode tuh ini bakal jadi kapten kan musim depan. Ya tapi apa ya, ini di sini juga bisa dibilang
kedewasaannya Rooney diuji kan. Kalau misalkan dia mesti kayak ngomong fuck off di depan kamera terus kayak nekel orang ke atas, wasit ditepokin juga ya udah emang tai aja. Kalau Wayne Rooney sampai mengakhiri kontraknya nanti 2019 gitu kan, total dihitung-hitung kalau beneran dia sampai habis, dia udah 15 tahun kan main buat United. Itu lebih banyak dari Eric Cantona, dari David Beckham, lebih banyak dari Bobby Charlton yang cuma 12 tahun. Lu bisa bayangin gak sih pemain yang sekarang kan orang fans tuh terbagi nih, Rooney ya jago tapi kelakuannya kayak gitu gitu kan. Kalau One Day ini jadi pemain yang paling lama bermain buat United, bakal mecahin rekor gol Bobby Charlton juga. Lo sebagai fans tuh bakal naruh dia di sisi sebelah mana sebagai legend United? Ya legend lah, ya maksudnya kalau ngomong gitu, ya bisa dibilang kayak orang ada yang kesel Rooney kelakuannya. Tapi by the time Rooney nyetak lo pasti seneng-seneng juga kan? Ya kan, by the time Rooney masing ke Van Persie lo seneng. By the time Rooney golnya bagus ya kayak lawan City ya, momen Rooney baik banget lawan City. Hat-trick pertama kali Fenerbahce, terus gol-gol dia yang indah-indah ajaib nggak jelas itu lah, passing ke Van Persie musim lalu yang golnya di Aston Villa. Menurut gue ya kalau bisa dibilang legend, benci atau lu senang sama dia tetap legend sih. Kalau gue bakal naruh dia nggak setinggi Eric Cantona karena Eric Cantona inspiratif banget kan, mungkin setinggi David Beckham atau Ryan Giggs mungkin atau siapa ya, bukan Ryan Giggs gimana kan? Ryan Giggs itu Tuhan, Ryan Giggs tuh nggak pernah salah walaupun legend dia nggak pernah salah ya kan. Ryan Giggs kalau Gary Neville nggak pernah salah. Kalau Rooney salah aja. David Beckham lah. Oke, kalau lo sebagai fans Chelsea, lo ini nggak, lo luput kehilangan sesuatu nggak dengan nggak jadi datengin Wayne Rooney ke Stamford Bridge? Sedih sih, pasti sedih sih. Tapi ya gue sih ngeliatnya untung buat Torres aja sih. Torres bisa seneng lah, alhamdulillah gitu kan. Aduh, gue aman lah posisinya paling nggak gitu. Tapi kalau ngeliat rencana Mourinho mau nyari striker, jadi ya itu memang rugi besar sih si Rooney nggak berpanjang kontrak. Ya menurut gua sedih. Pasti sedih. Selain Rooney ada lagi nggak momen-momen atau insiden menarik di weekend kemarin di dunia sepak bola Eropa? Yang menurut gua seru adalah gimana Jordan Henderson ngatur permainan Liverpool. Dia bisa jadi pemain intinya Inggris nanti di Aduh, jangan. bisa jadi karena kalau kemarin dia mainnya bagus banget, tapi gue baca satu artikel di mana Michael Carrick kemarin pas lawan Crystal Palace itu passing akuratnya lebih tinggi daripada Toni Kroos pas lawan Arsenal. Kan ajaib banget kan. Di luar main Crystal Palace juga sampah kali ya. Tapi Michael Carrick cuy yang kemarin kayak sampah nggak jelas gitu gara-gara baru sembuh, tapi bisa. Dan Jordan Henderson juga gol pertama Jordan Henderson menurut lo itu sih bagus banget sih. Ya kan beneran di pressing, tapi pertandingannya beneran tensinya tinggi dan sampai akhir. Dan gue kalau ngeliat Liverpool kemarin kayak ngeliat MU pas lawan Ferguson sampai menit akhir tetap berjuang terus kayak gitu sih. Pakai menang lagi mereka. Iya, kampret sialan. Di La Liga Barcelona kalah, Atletico Madrid kalah, Real Madrid menang tapi. Akhirnya bisa ada gap ya ternyata sekarang nggak ada gap point, bener nggak sih? Madrid pertama nggak sih? Kalau nggak salah iya. Karena pertama. Dan Barca juga akhirnya kalah lagi sama Real Sociedad kan? Iya, itu agak gua itu agak lucu sih kayak ketika lo ngelihat pas mereka lawan Manchester City bisa bagus banget, tapi pas lawan Sociedad kayak bener-bener dari belakangnya bener-bener hancur lagi, kayak pas lawan Valencia misalnya itu kayak gitu lagi. Ngeremehin kali ya. Kan kalau fans Barca sekarang bilangnya kecapean. Bisa jadi. Kecapean ya. Arsenal juga kecapean langsung menang gitu. Oliver Giroud habis kena skandal, nyetak gol ya kan. Terakhir menurut lo siapa yang bakal juara La Liga? Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona? Yuk. Gue sih lebih seneng kalau misalnya Atletico Madrid juara ya. Gue lebih seru aja ya. Karena Diego Costa jago ya begitu deh kelakuannya, terus kipernya juga pinjeman tapi kelakuannya kalau balik ke Chelsea gue nggak ngerti lagi dari Chelsea begini. Itu bisa jadi berdua musim depan main di Chelsea sih. Bisa jadi ya, bisa jadi. Seneng kan nih sebelah gue. Gue kisut ya kan. Seneng banget. Lagi siapa juara Ki? Kalau gue ya pasti berharap Atletico Madrid pasti lah itu, karena bosan gila dua itu terus. Tapi gue musim ini pengen ngeliat Madrid bisa La Decima dan La Liga, karena gue pengen lihat gimana reaksi media ke Jose Mourinho. Itu aja sih, pengen banget. Kalau sampai yang bawa juara bukan dia tapi si Tapi hasil tidak ada musim pertamanya gitu kan. Sama kayak waktu di Chelsea kan? Sama kayak waktu di Chelsea kan musim ini pecah. Oke, thank you Tio dan Eki, that's it. Podcast Bola Total Weekly. Jangan lupa klik bolatotal.com, follow di Twitter @bolatotal, di YouTube juga Bola Total, di Instagram Bola Total. So everything about Bola Total. Bye bye.